Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah. Kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Pembelajaran kelas 2 Bahasa Indonesia. Tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3 dan 4 Aturan keselamatan di perjalanan dan menjaga keselamatan di perjalanan. Materi penggunaan huruf kapital, tanda titik dan tanda tanya. Tujuan pembelajaran: kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital ditulis pada setiap awal kalimat, nama orang, nama Tuhan, dan nama tempat. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kedua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Tiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak perhatikan di sini huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan nama Tuhan. Selanjutnya adalah contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang dan nama tempat. Yang pertama, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Yang kedua, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Selanjutnya, temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Yang pertama, kalimatnya, Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, anak-anak, pada kalimat yang pertama kita perhatikan huruf kapital yang salah belum diberikan adalah terletak pada huruf S dan M pada kata Selat Malaka. Seharusnya huruf S adalah dituliskan dengan huruf kapital dan huruf M pada kata Malaka itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh yang kedua, Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Nah, seharusnya penulisan huruf K pada kata Kapuas itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya, Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Nah, huruf S pada kata Sianok itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital dan Bukit Tinggi. Huruf B pada kata Bukit Tinggi harus ditulis dengan huruf kapital. Kalimat yang keempat, Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis. Nah, huruf P pada kata Parangtritis seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Kalimat yang kelima,
Edo dan teman-teman melewati Jalan Malioboro. Nah, huruf M pada kata Malioboro itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Kita perhatikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata Kera. Nah, di awal kalimat itu sebelum huruf kapital ada tanda petik. Dan yang kedua juga seperti itu. Kalimat ketiga juga seperti itu. Jadi huruf kapital pertama setelah tanda petik. Nah, temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, anak-anak, di mana letak kesalahannya? Ya, benar. Huruf A di awal kalimat atau pada kata apa itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Nah, kalimat kedua, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, huruf J pada kata jika itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Kalimat yang ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah, huruf K pada kata kamu itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang keempat, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Huruf P pada kata pakai itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang selanjutnya, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya, nak, itu bisa membahayakan diri. Huruf J pada kata jangan itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Nah, di bawah di sini ada gambar Dena, rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Penny. Perhatikan penggunaan tanda titik pada kalimat berikut. Rumah Siti terletak di jalan A titik Hakim titik. Nah, jadi di sini contoh penggunaan tanda titik pada nama orang. Rumah Udin terletak di jalan W titik Zon. Selanjutnya, rumah Lani terletak di jalan A titik Hakim, kemudian titik. Rumah Edo terletak di jalan M titik Hatta, kemudian diakhiri tanda titik. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Nah, temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Udin dan ayah melewati jalan A Hakim menuju lokasi pesta. Nah, di sini seharusnya kita memberikan tanda titik sesudah huruf A, kemudian Hakim. Kemudian di akhir kalimat kita harus memberi tanda titik juga. Pada kalimat yang kedua, lokasi pesta tepat berada di sebelah barat jalan M titik Nasir, kemudian kita beri tanda titik. Seperti itu yang benar ya anak-anak. Nah, kalau contoh ketiga, jarak antara jalan W titik John dan jalan M titik Nasir cukup jauh. Kemudian kita beri tanda titik juga di akhir kalimat. Kalimat yang keempat, rumah Udin tepat berada di sebelah timur jalan W titik John, kemudian diberi tanda titik. Selanjutnya,
Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim, kemudian kita beri tanda titik di akhir kalimat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan tanda waktu dan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Di sini ada jadwal keberangkatan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Contohnya, kereta tujuan Yogyakarta pada hari Senin berangkat pada pukul 06.00 pagi. Yang kedua, jadwal keberangkatan kereta setiap harinya sama, yaitu kereta berangkat pada pukul 06.00 pagi. Nah, itu contoh penggunaan tanda titik yang digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Nah, sekarang adalah contoh kalimat penggunaan tanda titik yang digunakan untuk bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Seperti ini contohnya. Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Contoh kedua, jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. Selanjutnya seperti itu. Jadi pemisah antara bilangan ribuan ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada materi penggunaan aturan penulisan kalimat tanya. Masih ingatkah anak-anak? Ya, kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika kita bertanya. Contohnya, kita menggunakan kata tanya apa. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Nah, seperti itu. Kemudian contoh kalimat tanya, kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya. Nah, itu contoh kata tanya di mana. Selanjutnya kata tanya kapan. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Selanjutnya kita menggunakan kata tanya mengapa. Contoh kalimatnya seperti ini. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Kemudian kita menggunakan kata tanya siapa. Contoh kalimatnya, siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Kemudian kata tanya bagaimana. Seperti ini contohnya. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Pada kalimat pertama ada kata banjir, apa penyebab? Nah, kalau kita susun menjadi kalimat yang benar, seperti ini. Apa penyebab banjir? Kemudian kalimat yang kedua, ada mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi. Kita akan susun menjadi kalimat yang benar seperti ini. Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Nah, contoh yang ketiga, ada bagaimana menanggulangi banjir cara. Kita susun kalimatnya menjadi bagaimana cara menanggulangi banjir. Kemudian yang keempat, ada kata siapa, membantu yang banjir, korban. Kemudian kita susun menjadi kalimat yang tanya yang benar seperti ini. Siapa yang membantu korban banjir? Selanjutnya ada kata kapan, harus, mengungsi, kita. Nah, kita susun menjadi kalimat tanya yang benar seperti ini. Kapan kita harus mengungsi? Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, semoga pembelajaran hari ini anak-anak dapat memahami. Terima kasih, selamat belajar.
Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.